Bapak dan Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam bahagia dan salam seroja untuk kita semua, berkah dalam. Bersama dengan saya, Romo Antonius Garbito Pambuaji, menyampaikan salam dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Senin, 9 November, kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Bacaan pertama dalam liturgi hari ini diambil dari Nubuat Yehezkiel bab 47 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan 8 sampai dengan 9 dan ayat 12. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 9b sampai dengan 11. Dilanjutkan 16 sampai dengan 17. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatnya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Basilika Agung ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, tahun 324. Dalam konteks sejarah gereja Kristen, basilika ini merupakan basilika agung yang pertama, yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja setelah 3 abad lebih berada di dalam kancah penghambatan dan penganiayaan kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Gereja ini diberkati dengan suatu upacara agung dan meriah oleh Sri Paus Silvester pertama pada tahun 324. Karena basilika itu merupakan gereja katedral untuk uskup Roma yang sekaligus menjabat sebagai paus, maka basilika itu pun disebut induk semua gereja, baik di Roma maupun di seluruh dunia. Karena itu juga Basilika Lateran merupakan gereja paroki bagi seluruh umat Katolik sedunia. Basilika itu sekarang disebut Gereja Santo Yohanes Lateran. Saudara-saudari, itulah sekilas cerita mengapa pemberkatan Gereja Basilika Lateran dirayakan oleh kita warga gereja hari ini. Dalam pesta ini, selain kita mengenang dan memperingati kemerdekaan dan perdamaian yang dialami gereja, kita juga mau mengungkapkan cinta kasih dan kesatuan kita dengan uskup Roma yang sekaligus menjabat sebagai paus, pemersatu seluruh gereja dalam cinta kasih Kristus. Dalam bacaan pertama digambarkan oleh Nabi Yehezkiel bahwa Allah adalah pusat perhatian seluruh umat,
Jika semua orang memusatkan perhatiannya kepada Allah, maka rahmat dan kesuburanlah yang akan mengalir ke seluruh penjuru kehidupan manusia. Hal itu digambarkan oleh Nabi Yeskiel dengan air yang mengalir dari bait suci sebagai pusat ke segala penjuru arah timur, barat, utara, selatan, dan ke semua makhluk, baik yang ada di darat maupun yang di air, dan semua makhluk yang menikmati air itu menjadi hidup dan senantiasa berbuah. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengajak umat Allah, gereja, untuk menyadari diri sebagai tempat kediaman Allah. Allah hadir di dalam gereja dalam arti persekutuan umat beriman yang percaya pada Kristus, dan gereja dalam bangunan fisik. Hal itu dikarenakan Yesus Kristuslah yang menjadi dasar, pondasi bagi gereja, baik persekutuan yang hidup maupun bangunan fisik. Umat Allah dibangun di atas dasar Yesus, maka umat Allah perlu menyadari kekudusan Allah yang hadir di dalam gereja, di dalam diri kita sebagai persekutuan umat Allah. Dalam Injil, Yesus tampil sebagai penegak kebenaran. Ia sungguh menekankan betapa pentingnya membangun relasi dengan Allah. Kalau sarana-sarana untuk membangun relasi dengan Allah disalahgunakan dengan macam-macam dalih, hal itu tentu akan mengganggu terciptanya relasi yang harmonis antara Allah dengan umat manusia. Maka Yesus mengajak orang untuk kembali makna yang benar akan kehadiran Allah dalam diri kita melalui gereja dalam arti persekutuan dan gereja dalam bentuk fisik. Saudara-saudari, bait Allah atau gereja adalah tempat istimewa di mana Allah bersemayam. Maka bait Allah atau gereja dipandang sebagai tempat yang kudus. Kita datang ke gereja dengan tujuan agar boleh berjumpa dengan Allah lewat ibadat, doa, dan kurban. Gereja dalam arti fisik. Kesadaran baru para murid akan kata-kata Yesus sesudah kebangkitan kemudian memperluas makna bait Allah atau gereja itu, yaitu jemaat Allah yang tumbuh berkembang dalam persatuan dan kesatuan dengan Kristus. Gereja dalam arti rohani. Pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran meningkatkan kerinduan kita untuk senantiasa mau mendekatkan diri, berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam bait-Nya yang kudus. Selain itu, kita juga dituntut agar senantiasa memelihara kehormatan dan kesucian kita sebagai tempat kediaman Allah, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan sebagai gereja dalam arti umat Allah yang hidup. Saudara-saudari, bagaimana praktek dan kenyataannya dengan gereja saat ini, terutama dalam situasi pandemi saat ini? Dan bagaimana sikap kita sebagai gereja, sebagai persekutuan umat beriman? Pemerintah meminta agar semua bentuk peribadatan dilakukan dengan pembatasan-pembatasan. Namun hal ini hendaknya tidak membuat kita sebagai gereja, sebagai persekutuan yang hidup, menjadi mandul atau tidak menghasilkan apapun. Sebaliknya, kita diajak untuk tetap dapat mempunyai sikap beriman yang baik dalam masa ini. Misalnya, walau kita tidak bisa berkumpul atau beribadat di gedung gereja, tetapi sebagai gereja, jemaat-jemaat beriman, persekutuan-persekutuan umat yang percaya kepada Kristus, kita tetap dapat berkumpul sebagai gereja domestik atau gereja keluarga untuk berdoa, beribadah, dan mengucap syukur. Sebab dengan begitu kita menjadikan diri kita sebagai tubuh mistik Kristus dan menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi Kristus lewat teladan, sikap, dan tindakan kita. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, ajarilah kami untuk hidup sesuai dengan martabat Kristiani yang kami terima. Curahkanlah kami dengan Roh-Mu setiap saat, agar kami mampu mencerminkan Engkau sendiri yang hadir dalam perkataan dan tindakan kami. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.